dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya Keisha Aulia Syahira. Saya Kiki Tazkiandra Putri Aprilia. Saya Rundiani Puspita Dewi. Saya Nanda Iskandar. Saya Azka Kamelia. Saya Asti Asmausani. Simak materi kami sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Ilmu pengetahuan berkembang melalui 3 kategori utama. Yang pertama, hipotesis, yang kedua, teori, dan yang ketiga, dalil hukum. Pada zaman pra-Yunani kuno, manusia melalui mengembangkan kemampuan meramalkan suatu peristiwa berdasarkan pengalaman sebelumnya. Periode ini dikenal sebagai zaman batu yang berlangsung sekitar 4 juta hingga 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat. Namun, pengembangan ilmu yang tidak berlandaskan ideologi bangsa dapat menyebabkan tumbuhnya sekularisme. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam pengembangan iptek. Nilai-nilai ini menekankan keseimbangan antara pengembangan ilmu dengan moral, etika, dan akar budaya bangsa. Dikti 2016 196-197. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan kepercayaan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Meskipun demikian, masih ada individu yang percaya akan dukun atau praktik spiritual lainnya, yang bisa dianggap sebagai bentuk pencarian alternatif untuk penyembuhan atau solusi dari masalah akan kesehatan. Hal ini mencerminkan keragaman dan keyakinan di masyarakat Indonesia, di mana kepercayaan tradisional saling berinteraksi dengan agama formal. Pancasila berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan landasan etika dan moral, mendorong penelitian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini menciptakan kesadaran untuk mengintegrasikan kepercayaan spiritual tradisional seperti praktik dukun dalam konteks modern yang beretika. Dengan demikian, iptek diharapkan dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, menghormati budaya lokal sambil memajukan kesejahteraan masyarakat. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks kesehatan, ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pengobatan yang tepat dan efektif, baik itu melalui pendekatan tradisional maupun medis modern. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi dengan 2 sudut pandang yang berbeda di bidang kesehatan. Penerimaan iptek, apalagi khususnya di bidang medis, harus dilihat sebagai bagian dari kesatuan bangsa yang menghargai nilai-nilai budaya, kemanusiaan, agama, dan pengintegrasian nilai lokal dan tradisional dalam pengembangan iptek dalam memperkuat rasa kesatuan di tengah keberagaman. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan bahwa pentingnya mengambil keputusan secara bijaksana melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Kebijakan ini diharuskan untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar memastikan bahwa keputusan ini untuk kepentingan bersama dan menciptakan solusi yang adil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Ketergantungan sebagian masyarakat pada dukun seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas medis yang memadai. Dalam Pancasila mendorong terciptanya keadilan dalam pendidikan kesehatan dan akses layanan sehingga setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang setara. Ketergantungan masyarakat terhadap dukun dibandingkan dengan medis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor layanan kesehatan masyarakat. Banyak masyarakat yang sulit untuk mengakses layanan kesehatan
baik keterbatasan jarak, biaya, waktu, maupun tenaga medis. Rendahnya literasi pendidikan dan literasi kesehatan dapat menyebabkan masyarakat sulit untuk memahami manfaat dari pengembangan pengetahuan di bidang kesehatan. Dengan hal ini, pemerintah diharapkan untuk menegakkan kebijakan keadilan sosial di bidang iptek untuk mengatasi kesenjangan sosial. Terkait keseimbangan antara tradisional dan modern itu dapat dicontohkan dengan dokter dan fasilitas kesehatan modern yang sudah berkembang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dukun itu masih cenderung melalui pendekatan berbasis tradisional budaya. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai adat istiadat budaya, serta nilai-nilai Pancasila. Karena melihat negara Indonesia merupakan negara yang sangat kental dengan adat istiadat budaya, sehingga perkembangan iptek yang berlandaskan dengan nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Nah, kesimpulannya adalah fenomena kepercayaan masyarakat terhadap dukun daripada dokter menunjukkan adanya masalah akses layanan kesehatan dan literasi kesehatan. Pengembangan iptek yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kelima, menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan iptek yang sesuai dengan nilai budaya dan religiusitas bangsa Indonesia dapat menjadi jembatan antara pendekatan tradisional dan modern, sehingga teknologi kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Terima kasih. Apa kesan kalian setelah melakukan pembelajaran mata kuliah Pancasila? Materi yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sangat menyenangkan sekali. Menarik. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan setelah mengikuti pembelajaran Pancasila ini? Tentunya saya akan memberikan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan materi yang sangat mudah dimengerti. Oke, semoga konten video YouTube Bapak itu semakin berkembang ya, karena videonya itu sangat edukatif sekali dan informatif. Semoga Bapak sehat selalu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.